Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nurlaila Sari dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 3 dengan NPM 19110007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian stres. Stres yaitu suatu reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi suatu tekanan, ancaman, atau perubahan pada dirinya. Seseorang merasa mengalami stres ketika tuntutan yang diberikan kepadanya terlalu besar daripada kemampuannya untuk mengatasinya. Stres bisa dialami oleh siapa saja, bisa dialami oleh anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Stres merupakan reaksi wajar yang dialami oleh semua orang dari waktu ke waktu ketika dirinya merasa dihadapkan oleh situasi yang membuat mereka tertekan. Kemudian stres dibagi menjadi dua macam, yaitu stres eksternal dan stres internal. Stres eksternal yaitu stres yang bersumber pada lingkungan luar atau pada lingkungan sekitar mereka tinggal. Hal ini biasanya mencakup trauma, pengalaman hidup, atau masalah sehari-hari. Sedangkan stres internal adalah stres yang bersumber pada dirinya sendiri atau masalah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Dan stres ini merupakan jenis paling umum yang dialami atau yang dihadapi oleh semua orang. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab stres. Stres sebenarnya merupakan reaksi yang baik karena tidak membantu seseorang menyadari situasi yang berbahaya atau mengancam, sehingga berusaha untuk keluar dari situasi tersebut. Saat mengalami stres, tubuh akan secara alami melepaskan hormon yang disebut dengan kortisol dan adrenalin. Penyebab umum seseorang mengalami stres antara lain yaitu 1. Berada di bawah banyak tekanan. 2. Menghadapi perubahan yang besar. 3. Khawatir akan sesuatu. 4. Tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi situasi. 5. Memiliki tanggung jawab yang besar. 6. Memiliki cukup pekerjaan atau aktivitas. 7. Masa-masa yang tidak tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres terdapat dari kondisi sosial dan individunya sendiri, yaitu 1. Dari kondisi sosialnya, jumlah yang membuat stres situasi tertentu, penyebabnya dari luar diri. 2. Kondisi dari individu, yaitu sebagai karakteristik kepribadian, kemampuan penyelesaian masalah, harga diri, penerimaan, dan persepsi terhadap stimulus, toleransi terhadap stres. 3. Gejala stres. Orang yang mengalami stres akan menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut, yaitu 1. Merasa sangat kelelahan. 2. Sulit berkonsentrasi. 3. Lebih mudah marah dengan orang lain. 4. Merasa khawatir, cemas, atau takut. 5. Insomnia atau memiliki kesulitan untuk tidur. Dan yang terakhir yaitu pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ibnu Fajar, NPM 17110034. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Ayu yang mengenai tentang diagnosis stres. Stres dapat didiagnosis dengan bantuan tenaga ahli seperti psikiater melalui sesi konseling. Psikiater bisa mengetahui penyebabnya sehingga bisa menentukan penanganan yang tepat untuk pengidap bila stres sudah mempengaruhi kesehatan organ dalam. Psikiater juga bisa merekomendasi pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium atau rekam jantung. Komplikasi stres. Stres yang dibiarkan berkepanjangan bisa menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan seperti 1. Penyakit jantung, masalah berat badan, depresi, kanker, dan gangguan imun. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saskia Nabila dengan NPM 19110041 akan menjelaskan tentang 4 tipe stres dan jenis-jenis stres. Ada 4 tipe stres secara psikologis. Yang pertama, pressure. Maksudnya adalah ketika adanya tekanan dalam hidup dan secara internal kita mempunyai ambisi, sedangkan secara eksternalnya adalah adanya tuntutan lingkungan yang tinggi. Maksudnya tekanan hidup di sini yaitu kita mempunyai ekspektasi yang tinggi
tetapi tidak sesuai dengan kapasitas diri kita. Sehingga saat hal itu tidak dapat tercapai, maka dapat membuat kita merasa stres. Kemudian, maksud dari secara eksternal, yaitu kita sebenarnya tidak terlalu mempunyai ekspektasi yang tinggi, tetapi menurut kita, lingkungan mempunyai tuntutan yang tinggi. Dan di saat kita tidak bisa memenuhi tuntutan lingkungan tersebut, itu akan membuat kita menjadi stres. Lalu, ada tipe stres yang kedua, yaitu frustasi. Maksudnya di sini, terjadi karena adanya hambatan dalam mencapai tujuan. Kita pasti mempunyai tujuan hidup yang di saat tujuan itu mempunyai banyak hambatan dan kita merasa sulit untuk diatasi, maka itu akan membuat kita menjadi frustasi. Tipe stres psikologis yang ketiga yaitu konflik. Kondisi ini terjadi karena kita harus merespon dua atau lebih dorongan yang saling bertentangan. Tipe stres yang keempat yaitu cemas. Cemas di sini maksudnya perasaan tidak tenang terhadap sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Jadi, yang kita cemaskan itu sebenarnya belum terjadi. Dan baru kemungkinan-kemungkinan atau prediksi-prediksi kita pada sesuatu yang belum terjadi. Itu kita akan merasa cemas dan pasti akan memikirkan sesuatu yang jelek-jelek. Kemudian, saya akan membahas tentang jenis-jenis stres. Yang pertama ada eustress. Stres yang menimbulkan semangat dan memiliki manfaat bagi yang mengalaminya. Maksudnya, ketika seseorang sedang stres, ia malah menjadi lebih produktif. Misalnya dia jadi ingin beres-beres rumah, atau dia mempunyai insight baru tentang hidupnya. Jenis stres yang kedua yaitu distress, yaitu memunculkan efek negatif dan menguras energi. Misalnya, seseorang tersebut menjadi mudah lelah. Lalu, jenis stres yang ketiga yaitu hyperstress. Maksudnya, memiliki dampak yang luar biasa. Dampaknya itu bisa positif maupun negatif. Jenis stres yang keempat yaitu hypostress, muncul karena kurangnya stimulasi. Karena ternyata tidak melakukan apa-apa itu juga bisa membuat kita menjadi stres. Misalnya, seseorang yang pengangguran, ia tidak mempunyai pekerjaan, tapi malah menjadi stres. Itu karena ia tidak mempunyai pekerjaan apa-apa dan hanya menganggur. Jadi dia merasa beban hidupnya terlalu banyak dan tidak ada yang dapat dia kerjakan. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hani Santiasa Putri, NPM 19110006. Selanjutnya pengobatan stres. Stres terkadang sulit dihindari. Itulah mengapa mengetahui cara mengatasi stres sangat penting, karena bila stres dibiarkan berkepanjangan dapat menimbulkan masalah kesehatan. Pengobatan stres meliputi perubahan gaya hidup, relaksasi, dan psikoterapi. Perubahan gaya hidup yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres antara lain menerapkan pola makan yang sehat, berolahraga, mengurangi konsumsi kafein, tidur yang cukup, melakukan kegiatan yang disukai, terus hindari mengkonsumsi alkohol. Yang kedua, pencegahan stres. Berikut ada beberapa cara mencegah stres sehingga kamu bisa menjalani hidup yang lebih baik dan sehat. Terus yang pertama, pertahankan sikap dan pikiran yang positif. Pelajari dan latihlah teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau tai chi. Berolahraga secara teratur, konsumsi makan yang sehat dan seimbang, berusahalah untuk mengatur waktu lebih efektif, luangkan waktu untuk melakukan hobi atau relaksasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.